Hai semuanya, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya guys. Di video kita kali ini masih membahas tentang wisata sejarah yang ada di Jakarta, tepatnya di Kota Tua Batavia. Mungkin sebagian dari kalian juga sudah pernah mendatangi tempat yang satu ini. Ini dia, Museum Bank Mandiri. Museum Bank Mandiri berlokasi di kawasan Kota Tua Batavia yang jaraknya bersebelahan dengan Museum Bank Indonesia dan berada di depan Stasiun Jakarta Kota. Museum ini beralamat di Jalan Lapangan Stasiun Nomor 1, Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Gedung ini dibangun tahun 1929 dan diresmikan pada tahun 1933. Berdiri di atas lahan seluas 10.039 meter persegi dengan luas bangunan 21.509 meter persegi yang terdiri dari 4 lantai guys, yakni 3 lantai di atas tanah dan 1 lantai di bawah tanah. Sebelum difungsikan sebagai museum, gedung ini merupakan kantor dari perusahaan dagang Belanda bernama Nederlands Handel Maatschappij atau disingkat NHM, seperti terlihat di depan museum bagian atas. Sementara gedungnya sendiri kala itu dikenal sebagai The Factory Batavia. Nah, sebelum kita membahas koleksi benda-benda sejarah yang ada di museum ini, ada baiknya kita telusuri dulu yuk sejarah tempat ini sebelum digunakan sebagai Museum Bank Mandiri. Sejarah Museum Bank Mandiri. Sebelum Nederlands Handel Maatschappij atau disingkat NHM menempati lokasi ini, berdiri sebuah pabrik perangkat keras asal Jerman bernama Carls Clipper antara tahun 1910 sampai 1920. Namun pada tanggal 17 Desember 1920, pabrik tersebut mengalami kebakaran hebat dan menghanguskan seluruh bangunan. Pasca kebakaran, lahan tersebut selanjutnya dibeli oleh NHM untuk dijadikan kantor. Tepat tanggal 3 Oktober 1929, dengan bantuan 3 orang perancang bangunan asal Belanda bernama J.J. de Bruin AP yang bertugas sebagai arsitek perencana dan menggandeng arsitek Anthony Pieter Smits serta Cornelis van der Linde yang bertugas sebagai arsitek pelaksana, pembangunan pun dimulai. Dalam proses pembangunannya, bangunan ini dibangun menggunakan fondasi paku bumi beton yang merupakan teknologi terbaru masa itu. Alhasil bangunan yang mengaplikasikan gaya bangunan New Zakelic atau Art Deco klasik ini terlihat megah, elegan, dan kokoh. Adapun anggaran biaya dalam pembangunan gedung ini adalah 4,4 juta gulden. Pada tanggal 14 Januari 1933, gedung ini diresmikan oleh Cornelis Johannes Karel van Als, yakni Presiden ke-10 NHM saat itu sebagai Gedung Factory Batavia. Lantas gedung ini pun dijadikan sebagai kantor perwakilan dari Nederlands Handel Maatschappij atau disingkat NHM. Sebelumnya NHM ini sudah ada di Hindia Belanda pada tahun 1826, tepatnya berkantor di Noordwijk Batavia atau yang sekarang berada di Jalan Juanda, Jakarta Pusat. NHM sendiri merupakan organisasi dagang Belanda menggantikan VOC yang bangkrut pada tahun 1799. Pada masa Perang Dunia Kedua, gedung ini diduduki oleh Jepang. Semua lembaga milik Belanda dilikuidasi dan ditutup, termasuk NHM karena dianggap sebagai bank milik musuh guys. Pada masa pendudukan selama 3 tahun tersebut, gedung ini difungsikan sebagai Yokohama Special Bank atau sekarang Bank of Tokyo. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua tahun 1945 dan pasca konferensi Meja Bundar tahun 1949, tepatnya tanggal 5 Desember 1960, gedung ini diambil alih dan dinasionalisasikan pemerintah Indonesia, sekaligus menjadi kantor Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN, urusan ekspor impor atau Eksim. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1965, gedung ini dijadikan sebagai kantor pusat Bank Negara Indonesia atau BNI Unit 2, bidang ekspor impor atau Eksim. Berikutnya pada tanggal 31 Desember 1968, BNI Unit 2 urusan ekspor impor dipisah dan menjadi Bank Eksim. Gedung ini menjadi kantor pusat Bank Ekspor Impor atau Eksim sampai tahun 1995. Pada tahun 1996 sampai 1999, gedung ex-NHM ini kemudian menjadi kantor cabang Bank Eksim dan pusat arsip. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 1998, dengan lahirnya Bank Mandiri,
maka terjadi aksi korporasi dengan mergernya Bank Eksim, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Bumi Daya atau BBD, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo ke dalam Bank Mandiri pada 1999, maka gedung ini pun menjadi aset Bank Mandiri. Pada tahun 2004, gedung direnovasi oleh pihak Bank Mandiri untuk dipersiapkan sebagai museum. Pasca direnovasi tepat tahun 2005, bangunan ini resmi digunakan sebagai museum Bank Mandiri dan dibuka untuk umum. Nah, itu tadi sejarah singkat perjalanan gedung museum ini, guys. Awalnya merupakan kantor maskapai dagang Belanda, Netherlands Handelsmaatschappij atau disingkat NHM, sampai dijadikan museum Bank Mandiri. Sebagai informasi, Museum Bank Mandiri merupakan museum khusus tipe A yang dimiliki dan dikelola oleh BUMN, dalam hal ini Bank Mandiri. Museum ini memiliki lebih dari 30.000 koleksi yang tersebar di berbagai ruangan. Oke guys, saatnya kita membahas ada apa aja sih di dalam museum ini. Berikut hal menarik yang menurut kami layak kita ketahui saat berkunjung ke tempat ini. Di antaranya, satu, bentuk bangunan. Bangunan dirancang oleh 3 orang arsitek asal Belanda, yakni J.J.J. de Bruyn AP yang bertugas sebagai arsitek perencana dan menggandeng arsitek Anthony Pieter Smits serta Cornelis van der Linde yang bertugas sebagai arsitek pelaksana. Ketiganya mengaplikasikan gaya arsitektur New Zakelic atau Art Deco klasik. Ini terlihat dari bentuk bangunan yang terlihat kokoh dan megah. Struktur bangunan dikelilingi oleh tembok-tembok yang tebal dan besar, serta di bagian lantai ada beberapa bagian menggunakan bahan mozaik keramik, sementara lantai bagian lainnya menggunakan tegel ubin berwarna hitam, abu-abu, dan merah. Untuk mempercantik bangunan, dipasang beberapa kaca patri dengan lukisan berwarna-warni yang menghiasi dinding ruangan. Bangunan museum ini terdiri dari 3 lantai di atas permukaan tanah dan 1 lantai di bawah tanah. Selain itu juga terdapat area taman yang letaknya berada tepat di bagian tengah kompleks museum ini. Dua, area teller. Memasuki halaman lobi museum, terdapat meja teller sepanjang 122 meter. Sama seperti sekarang, di sini nasabah melakukan setoran, perkreditan, pegadaian, deposito, giro, dan lain-lain. Sedikit berbeda dengan area teller yang ada di Museum Bank Indonesia. Di museum ini area teller sudah mulai sedikit terbuka dan hanya dibatasi teralis besi. Jadi nasabah tidak masuk ke dalam sebuah bilik teralis besi yang tertutup seperti halnya di Museum Bank Indonesia. Ada hal yang menarik dari ruangan lobi ini, yakni adanya ruang kasir Cina atau Chinese cash. NHM memperkerjakan dan menyediakan ruangan khusus untuk orang-orang etnis Tionghoa. Hal ini dikarenakan etnis Tionghoa dikenal pandai dan teliti, khususnya dalam hal penghitungan uang. Di area ini terdapat beberapa lemari, meja, dan kursi-kursi bergaya klasik dari bahan kayu dan beberapa mesin tik tempo dulu yang digunakan untuk bekerja. Tiga, kaca patri. Tepat di area tangga menuju ke lantai 2, terdapat kaca patri yang dibuat oleh seniman bernama F.H. Abing Junior di pabrik Uwe Bokman di kota Haarlem, Belanda. Masterpiece kaca patri ini terdiri dari 2 bagian, yaitu atas dan bawah, yang masing-masing terdiri dari 5 bilah. Bagian atas menggambarkan perjalanan Cornelis de Houtman ketika pertama kali datang ke Indonesia. Bagian bawah menggambarkan 4 musim di Belanda dan alam Nusantara. Selain di area tangga, kaca-kaca patri juga bisa kalian temukan persis di atas pintu masuk museum. Kaca-kaca patri ini masih terawat dengan baik dengan warna-warni yang indah. Empat, Growth Book atau buku besar. Di pelajaran akuntansi, tentu kalian mengenal istilah buku besar. Nah, ternyata tempo dulu yang dimaksud dengan buku besar, ya karena memang ukuran bukunya cukup besar dan berat. Di museum ini terdapat buku besar pertama yang mencatat berbagai laporan keuangan NHM pada zamannya. Buku ini dioperasikan pada tahun 1833 sampai 1837 dengan ukuran mencapai 67 x 54 x 13 cm. Buku ini memiliki 234 lembar serta berat mencapai 28 kg.
5. Lift zaman kolonial. Museum ini juga dilengkapi lift bersejarah yang terpasang sejak tahun 1933. Lift adalah fasilitas super mewah yang dimiliki oleh sebuah gedung masa itu. Dan kantor NHM merupakan salah satu pionir di Batavia masa itu. Terdapat 4 jenis elevator di Museum Mandiri. 2 diantaranya telah diperbaiki dan berfungsi kembali menggunakan mesin elevator saat ini. Meskipun telah digantikan dengan mesin era sekarang, namun masih tetap mempertahankan bentuk aslinya, seperti lampu dan dinding yang masih dilapisi dari bahan kayu berwarna coklat tua. Enam, ruang sejarah yang estetik. Ruangan ini menceritakan perjalanan panjang dari masa ke masa lahirnya Nederlands Handel Maatschappij atau NHM sampai lahirnya Bank Mandiri pada era Reformasi 98. Bermula dari pelayaran perdana Belanda ke Nusantara oleh Cornelis de Houtman tahun 1596 untuk mencari sumber rempah-rempah. Lahirnya maskapai dagang Belanda, VOC, yang dilanjutkan dengan periode lahirnya NHM. Masih di ruangan yang sama, masa pemberlakuan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel tahun 1830 yang merupakan periode emas dari NHM. Pada masa periode ini, NHM bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang mapan. Masih di ruangan yang sama, dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang, masa pasca kemerdekaan, sampai era reformasi dan lahirnya Bank Mandiri. Semuanya disajikan dengan display yang menarik dan kekinian dipadu tata cahaya yang estetik. Tujuh, ruangan kluis atau kasana. Secara umum, kluis atau kasana merupakan ruangan yang dibuat secara khusus, difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan uang, surat berharga, dan penitipan sementara yang lebih dikenal Safe Deposit Box atau SDB. Ruang kluis berada di lantai dasar Museum Bank Mandiri dengan luas sekitar 900 meter persegi dengan dinding setebal kurang lebih 1 meter dengan pintu plat baja setebal sekitar 60 cm yang beratnya sekitar 5 ton. Ruangan ini terbagi menjadi 3 ruangan yang semua dipasangi teralis besi, yaitu 1. Ruang surat berharga atau Effektenkluis. Ruangan ini berisi berbagai macam surat-surat berharga tempo dulu yang disusun rapi di dalam etalase. Adapun surat-surat berharga yang disimpan di ruangan ini kala itu seperti surat berharga obligasi, inkaso, wesel, saham, sekuritas kredit, dan surat-surat berharga lainnya. 2. Ruang penyimpanan uang atau Kaskluis. Ruangan ini merupakan tempat penyimpanan uang cash. Terdapat peti-peti uang yang digunakan untuk membawa uang menuju ruang penyimpanan. Selain itu, terdapat juga beberapa kotak penyimpanan uang tempo dulu yang terbuat dari kayu maupun terbuat dari besi dan sejenisnya. Terdapat juga beberapa pecahan uang rupiah tempo dulu. 3. Ruang Safe Deposit Box atau SDB. Di sini kalian akan menemukan box-box penyimpanan dengan berbagai ukuran yang saat itu disewakan kepada nasabah dengan durasi waktu tertentu. Adapun benda-benda yang bisa disimpan ke dalam kotak-kotak ini seperti perhiasan, logam mulia, surat-surat, dan dokumen berharga. Total terdapat sekitar 2000 safe deposit box yang ada di ruangan bawah tanah ini. Untuk membuka kotak harus menggunakan 2 buah kunci, yakni kunci dari nasabah penyewa dan satu lagi kunci dari pihak bank. Sehingga untuk membuka kotak-kotak deposit ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersamaan. Masih di ruangan yang sama, kalian juga bisa menemukan 2 buah ruangan yang ukurannya tidak terlalu besar yang digunakan untuk menyimpan emas batangan. Lanjut ke nomor 8, yaitu ruang rapat besar. Letaknya berada di lantai 2 museum. Di ruangan yang cukup luas ini, tadinya kita akan menemukan sebuah meja panjang berukuran besar yang dikelilingi kursi-kursi kayu bergaya klasik, tempat para direktur dan jajaran direksi NHM mengadakan rapat. Namun sayang, pas kita mengunjungi ruangan ini, meja dan kursinya tidak ada. Mungkin sedang dalam perawatan atau gimana. Kami kurang tahu guys. Meskipun usianya sudah lebih dari 90 tahun, kondisi ruangan masih terlihat rapi dan terjaga keasliannya. Dinding ruangan yang berlapiskan kayu juga masih terlihat terawat tanpa ada kerusakan. Lantai ruangan pun juga demikian. Tegel-tegel mozaik di ruangan ini masih terlihat cukup indah walaupun sudah berusia lebih dari 9 dekade.
Masih di ruangan yang sama, kita akan menemukan deretan foto-foto dari susunan direksi Bank Mandiri saat ini. Sebagai informasi, penyanyi Agnes Mo juga pernah syuting video klip berjudul F You Love Song di ruangan ini pada tahun 2021 lalu. 9. Koleksi benda-benda perbankan. Nah, di sini kita akan melihat berbagai mesin-mesin yang digunakan di dunia perbankan dari masa ke masa seperti berbagai macam dan ukuran mesin tik, mesin penghitung uang kertas zaman dulu, kalkulator analog, mesin penghitung uang koin zaman dulu, mesin hitung manual, beberapa jenis pesawat telepon tempo dulu, beberapa alat stempel emboss, mesin pencetak cek, mesin hitung kuno, mesin pencetak alamat nasabah, mesin pembukuan rekening, berbagai macam stempel yang digunakan NHM tempo dulu, dan terakhir adalah beberapa generasi mesin ATM yang pernah digunakan oleh Bank Mandiri. Ada yang menarik di area ini yaitu puluhan mesin-mesin perbankan kuno tadi ditempel dan disusun sedemikian rupa di sebuah dinding dekat area lobi. Cukup estetik dan wajib dijadikan latar belakang foto kalian, guys. Berbagai jenis brankas. Lokasinya berada di lantai bawah tanah gedung museum ini, bersebelahan dengan ruangan Khazanah. Di sini kita akan menemukan berbagai jenis ukuran dan merek dari brankas. Mulai dari yang berukuran kecil hingga sampai ukuran yang besar, bisa kita saksikan di area ini. Jumlah koleksi brankas Museum Mandiri sendiri sebanyak 31 buah. Terdiri dari beberapa merek antara lain Lips, Fitch, The Haas, Sharp, Miners, Hobbs, dan masih banyak lagi. Semua koleksi brankas ini berasal dari bank-bank yang tergabung dalam Bank Mandiri, yakni Bank Bumidaya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Ditambah dari bank pendahulunya seperti National Handelsbank, Eskomto Bank, dan Netherlands Handelsmaatschappij atau NHM. Itu tadi hal-hal yang menurut kami menarik saat berkunjung ke museum ini. Bagi kalian yang ingin mengunjungi Museum Bank Mandiri ini, berikut infografis jam operasional dan harga tiket masuknya. Nah, menurut kami museum ini sangat recommended sebagai wisata sejarah sekaligus buat menambah wawasan bagi kita semua. Museum ini juga bersih, rapi, koleksi yang ada juga ditata sedemikian rupa sehingga lebih terlihat artistik dan menarik. Banyak spot foto bagi kalian yang suka fotografi, dan terakhir fasilitasnya juga lumayan lengkap. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika kalian suka dengan tayangan ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.